pagi dulur, hari ini berada di lapangan loji ini dulur. Ada kegiatan dari NU Farm Indonesia. Seperti apa sih nanti kegiatannya di sini? Ayo diikuti terus ya. Oke dulur, ayo kita masuk ya di lokasi lapangan. Ya, seperti ini situasinya terkini dari lapangan loji. Kita masuk ya lur. Untuk opsi yang pertama nih Bang, bila saya udah dibacakan, misal Bapak tahu atau tidak, nanti bisa. Wah, ini ada prasurvei dulu. Jadi ada pos registrasi, terus ada, jadi ternyata di sini tuh kegiatannya dibuat kayak per kelompok ya lur ya. Kayak ada ilmu yang diberikan. Satu dulu, tunggu dulu, yang lain dulu, yang lain monggo. Satu paku dulu. Monggo yang lain silakan maju Bu. Oke, ini satu aja, satu. Monggo, tunggal mawon rin. Nah, monggo sini tune monggo Bu. Tunggal rin, nggih, pakune setunggal rin. Oke. Sing dereng monggo. Oke. Ternyata ini survei dulur, apakah obat Roundup itu jagung biotek tahan Roundup. Lah ini warga tidak yakin ini dulur, memilih tidak. Terus ada pertanyaan lagi, apakah Anda yakin Roundup bisa disemprot pada jagung? Wah, ternyata ini pada yakin semua ini dulur. Apakah Anda sudah menggunakan Roundup pada jagung bioteknologi? Jadi ini ada promosi ya dulur ya dari obat Roundup ini. Pakunya harus habis nggih, yang tiga-tiganya nggih. Jangan sampai. Ya dulur. Jadi kegiatannya ini ada 1, 2, 3, 5, 6, wah kurang lebih ada 10 pos ini ya dulur. Jadi untuk per kelompok ini diadakan survei ya terkait obat ini apa Roundup. Masalah yang ada di tanaman Bapak, nanti kita saling bercerita atas Pak Lugi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira kalau di tanaman Bapak Ibu ini tanam jagung semua Pak Lugi. Nah, kalau di sini biasanya kalau panen bisa sampai berapa, 1 hektar berapa ton Bu? Sak ton nggih, gambele mawon sak ton nggih. Terus di sini adalah misalkan panjenengan itu nanam niku sampai 1 ton nggih atau nggih. Misalkan kok niku enten gulmane niku kira-kira ganggu napa mboten Pak Bu? Ganggu Pak. Ganggu nggih, pasti nggih. Terus ngoten. Ya dulur, kita mengikuti perjalanan ya bersama kelompok 1 ini. Kita langsung mau diajak melihat di pengaplikasiannya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat lahan hasil semprotan jagung bioteknologi yang menggunakan Roundup, gitu Bang ya. Sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu melihat langsung jagung biotek, jenengan jawab. Oh dia sekolah jawab ngomong lu paham jenengan dari dahsyat, ya. Tes ya. Oke. Tanam jagung biotek.
Kembali. Tanam jagung biotek. Novum dahsyat. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Monggo sampun mriki nggih mriksani Nah, langsung diajak melihat pengaplikasiannya ini dulu. Jadi ini jagung ya, dengan pengaplikasian obat Roundup ini dulu. Jadi tidak ada hama rumput, bersih ya. Ya pemirsa, jadi ini ada bibit jagung biotek ya, dengan variasi pendekar sakti. Jadi bibit ini tahan dengan obat suket Roundup ya. Jadi ini hasilnya bersih, tidak usah dangir ya. Oke dulur, kita mulai masuk di pos spesimen ya ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu nanam jagung yang menjadi masalah apa biasanya? Masalah paling besar. Saya akan menjelaskan terkait masalah rumput. Karena itu juga salah satu masalah ketika Bapak Ibu nanam jagung toh. Nah, kenapa yang bisa jadi masalah? Bapak Ibu tahu nggak? Ya karena Bapak Ibu tidak merawat dengan baik kan. Nah, seharusnya kira-kira ketika sebelum tanam dan sesudah tanam gulma itu muncul. Bener nggak? Nah, biasanya Bapak Ibu aplikasi sebelum tanam Bapak Ibu nyemprot nggak sebelum tanam itu? Selain jagung jenis ini, nggak bisa Bapak Ibu. Sekali lagi saya jelaskan. Ya, persiapan lahan Bapak Ibu bisa pakai ini, Roundup dan Terador. Nanti biasanya kan di umur rentang 15 sampai ke 30 itu ada tumbuh lagi. Atau misalnya, tapi biasanya kalau udah pakai ini, biasanya paling nggak muncul di 30 hari atau 1 bulan. 1 bulanan biasanya baru tumbuh lagi kalau Ibu nyemprot di awal sebelum tanam. Nah, 1 bulan Bapak Ibu cukup pakai Roundup saja aplikasinya. Jangan pakai Terador. Cukup pakai Roundup saja. Seperti itu. Yang pertama Pak. Yang pertama ini persiapan lahan. Nanti kalau misalnya ini udah 15 hari, terus di 30 hari biasanya muncul nih di 30 hari gulma ya, muncul baru. Nah, cukup pakai Roundup. Nah, ini adalah hasil dari pengujian kami. Ini di 30 hari kayak gini kira-kira sangat efektif. Kalau pakai herbisida lain kalau udah kayak gini nggak efektif kan? Bisa tumbuh lagi atau enggak, paling matinya nggak sempurna gitu, nggak tuntas gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau Roundup ini sampai ke akar tuntas. Dan dia akan bertahan lama sampai nanti kepanen kalau di aplikasi lagi kedua. Seperti itu. Jelas Gi? Kira-kira kalau nggak diaplikasi ini kira-kira jadi masalah? Rugi kan? Berapa persen kerugiannya? Terutama lulangan sama grinting yang mengurangi hasil dari tanaman. Paham G? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Ya. Lanjut lagi dulur ke pos berikutnya ini. Nanti finishnya itu di pos penjualan ya kan. Nah, pos berikutnya ini ada pos diskusi 1, nanti pos diskusi 2 ini ya. Ini rombongan satu desa atau rombongan dari mana Bu? Campuran. Semua perkenalkan, nama saya Yudi Ruhyadi, staf lapangan PT Upam Indonesia. Alhamdulillah bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua.
dalam rangka Solution Expo ya Pak, Bapak Ibu semua, Solution Expo di daerah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tadi sudah diajak ke pos keluh kesah ya. Di situ Bapak Ibu diyakinkan bahwa rumput suket ataupun yang lainnya itu sangat merugikan. Setuju nggak Bu? Sehingga rumput bisa rumput harus dikendalikan supaya bisa berdampak pada pertumbuhan jagung Bapak Ibu lebih baik lagi. Bapak Ibu semua tadi juga diajak ke pos lapangan. Di sana Bapak Ibu diperlihatkan hasil aplikasi plot pertama dengan paraquat seperti apa, plot kedua dengan menggunakan Roundup, plot ketiga dengan menggunakan selektif, dan plot terakhir juga sama dengan menggunakan Roundup. Bapak Ibu semua tahu tidak bahwa tadi Ibu sudah diperlihatkan bahwa tanaman jagung sebagaimana yang ada dalam plot percobaan itu menggunakan Roundup. Tahu nggak Bu, Bapak Ibu? Tanamannya seperti apa Bapak Ibu semua? Sehat ya? Disemprot Roundup tapi jagungnya tidak mati ya Pak ya? Nah, itu adalah jagung bioteknologi Bapak Ibu ya. Jadi jagung bioteknologi merupakan ini bisa dilihat ya. Jagung bioteknologi. Ini ada rombongan Bapak cukup mengeluarkan tim biaya 2 ini dulu. 130.000 Pak. Suketnya mati, tuntas, jagungnya tumbuh subur Pak. Seperti itu. Nah, kemudian kalau Bapak menggunakan racun selektif yang lain ya, yang atrazin mesotrion, kemudian nekosulfuron, ataupun yang lainnya Pak, biasanya harganya itu kurang lebih di 150 ribuan Pak ya. 150, 130, atau 160 sih biasanya enggak matun Pak ya. Nah, biasanya dalam 1 hektar itu butuh 3 pitch Pak. Ya, ini kita masuk di pos survei lagi setelah mengikuti rangkaian kegiatan ya. Kalau Bapak pakai Roundup, Ibu pakai Roundup, tanahnya lebih subur, yakin nggak bersifat? Ya kan ya? Nah, karena akar dari bunga ini akan Roundup. Kalau dengan pompa makin lebih subur. Kemudian itu Bapak tidak perlu mencapai bunga. Ya, 3% sampai akar di bunga. Ya, beda. Kalau di bawah lain, Pak harus dibawain. 1 jam hujan Bapak harus mengulangi lipat lagi. Karena dia butuh waktu lama. Kalau sebetulnya tahu tapi kan. Nah, khususnya dikit Pak Roundup Pak ya. Roundup khususnya Roundup niku yang harus diisi Pak. Ya. Kalau dia ini atas pulpen master yang Ya, kita sampai finish ya dulur di pos penjualan. Nah, niki mau dipakai 2 paket nggih. Nggih, niki. 2 paket. 90.000. Nggih. Mangga Pak. Ngriki sarang-sarang. Oke, berdatang lagi. Pak De. Mas. Penjualannya lur. Ada Kikro. Ya dulur, ini sudah sampai finish ya. Terus nanti tinggal menantikan hiburan. Lihat. Taksi. Ingat tanam jagung. Iya kan? Nufam. Nufam. Sekali lagi Pak. Ya pemirsa, ini tadi kelompok 1 sudah selesai ya, sudah dapat konsumsi, langsung duduk terus nanti menyaksikan hiburan serta undian ya.